Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena spesial hari ini saya menjumpai sahabat lama, advokat senior Pak Aprilia Supalianto. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Aprilia. Selamat berjumpa Pak April. Jumpa juga Mas Argo, apa kabar? Mas April, ini saya kemarin mengikuti press conference di Polda Yogyakarta. Itu saya dengar Anda menjadi salah satu kuasa hukum dari tersangka ini. Sebenarnya ceritanya seperti apa Pak April? Ya, pertama begini. Kalau ini kaitannya dengan klien saya, Tuan Bibit Rustamta, Ya. saya mau sampaikan pertama begini. Penetapan tersangka terhadap Bibit Rustamta ini cukup mengagetkan saya. Karena ini sungguh bagi nalar hukum saya ini nggak nyambung gitu. Oh gitu ya. Ya tentu kan penetapan tersangka terhadap diri seseorang itu kan mendasar kepada hukum acara pidana. Ya, betul. Hukum acara pidana itu mengatur bahwa sebagai tahapan pertama untuk menuju ada atau tidaknya alat bukti itu harus ditemukan dulu peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu harus digali dalam proses penyelidikan, sehingga itulah sebabnya dalam proses penyelidikan itu dikenal ada namanya klarifikasi. Oke. Nah, di dalam perkara Mbah Tupon ini, yang kemudian mengkait klien saya, Pak Bibit ini, sebenarnya ada dua peristiwa, Mas. Dua peristiwa ini yang dipersoalkan oleh Mbah Tupon ini hanya satu peristiwa. Peristiwa apa itu? Peristiwa dijualnya tanah Mbah Tupon seluas kurang lebih 1.600 sekian kepada orang yang namanya Indah Fatmawati. Dari mana saya tahu dan bisa menyimpulkan bahwa yang dipersoalkan Mbah Tupon persoalan tanah yang dijual kepada Indah Fatmawati dalam forum mediasi, Mas. Dalam forum mediasi tanggal 14 April dan 16 April 2025. Begitu ini menjadi masalah, Mbah Tupon sadar, tanah saya kok dijual, kok mau dilelang bang. Ini kan kemudian Kelurahan Bangunjiwo menginisiasi dilakukan mediasi. Nah, di forum mediasi itu Mbah Tupon dan keluarga besarnya mempertanyakan, mempersoalkan kok tanah saya dijual kepada orang itu, maksudnya yang 1.600 sekian ini. Oke. Nah, tidak ada hal lain dipersoalkan. Oke. Kenapa ini saya sampaikan? Karena peristiwa yang kedua itu adalah kaitannya dengan sebagian tanah Mbah Tupon yang dijual kepada klien saya, Pak Bibit. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara persoalan peristiwa yang pertama dulu yang dipersoalkan oleh Mbah Tupon. Dalam kaitannya dengan tanah Mbah Tupon seluas 1.600 sekian yang dijual kepada orang yang akhirnya diketahui namanya Indah Fatmawati. Itu mau dicari ke lubang semut pun Pak Bibit sama sekali nggak ada kaitannya, Pak. Artinya tidak terlibat itu sama sekali tidak. Dan ini pun juga sesuai dengan pengakuan dari salah satu tersangka atau dua tersangka dalam perkara ini di hadapan Kelurahan Bangunjiwo yang mengatakan bahwa terkait dengan penjualan tanah ini kepada saudara Indah Fatmawati, Pak Bibit tidak tahu menahu sama sekali. Gak ada urusannya, gak ada kaitannya, clear sudah. Oke. Artinya kalau kemudian Polda menyidik perkara ini, pengen mencari kesalahan, mencari bukti keterlibatan Pak Bibit di dalam peristiwa penjualan tanah Mbah Tupon kepada Indah Fatmawati, itu sama sekali tidak akan pernah ada, karena memang Pak Bibit tidak terlibat. Clear di sini. Nah, pertanyaannya kemudian timbul. Kok kemudian bisa Pak Bibit ditetapkan sebagai tersangka? Makanya saya katakan ini tidak masuk nalar hukum saya, gitu. Nah, setelah saya baca penetapan tersangka,
kok di sini ada 3 orang yang ditetapkan tersangka dan muncul nama baru, namanya Fitri. Oke? Ada Pak Bibit, ada Tri Ono, dan ada Fitri. Saya kemudian mengatakan, loh, kalau kaitannya dengan penjualan ke Indah Fatmawati, nggak ada orang namanya Fitri. Dan Pak Bibit clear. Kenapa ini jadi tersangka? Oh, rupanya setelah saya kotak-katik di dokumen dan saya kaitkan dengan rangkaian peristiwa di lapangan, penyidik mencoba mencari kesalahannya Pak Bibit dalam kaitannya tanah 292 meter yang dijual oleh Mbah Tupon kepada Pak Bibit, yang digunakan oleh Mbah Tupon untuk membiayai urusan pemecahan tanah miliknya dan untuk membangun rumah anaknya. Ternyata itu, ya kan? Nah, kalau kaitannya itu penjelasan saya begini, Mas. Tahun 2020 ini awal mulanya, Mbah Tupon itu datang kepada Pak Bibit, karena bertetangga. Pak Bibit adalah tokoh masyarakat, dia mantan lurah Bangunjiwo 2 periode sukses, mantan anggota DPRD, tokoh masyarakat di situ. Wajar kalau ada warga kemudian datang minta tolong kepada dia, termasuk Mbah Tupon. Mbah Tupon datang minta tolong terkait dengan pemecahan tanah miliknya. Karena jelas itu bukan bidang Pak Bibit, ya sudah Pak Bibit kan pasti, ya coba Mbah nanti saya bantu siapa yang punya bidang pemecahan ini. Ternyata Mbah Tupon sudah punya notaris sendiri, notaris di Bangunjiwo itu. Jadi pemecahan pertama itu sama sekali Pak Bibit juga nggak menunjuk notaris, Mas. Ini harus dipahami, harus dipahami. Mbah Tupon sendiri